Tujuan awalnya waktu itu Perkusi ini dihadirkan untuk apa, Bapak? Apakah aplikasi Perkusi akan memberikan ruang untuk aspirasi masyarakat, keluhan, komentar barangkali seperti itu Bapak mengenai bagaimana data kita yang kita tampilkan keluar? Mengapa sih Ketua Pengadilan dan semua jajarannya di kepaniteraan itu harus menganggap eksekusi ini hal yang penting sekali, Pak? Karena ada dibilang katanya mahkotanya hakim itu adalah putusan. Ya. Tapi mahkotanya Ketua Pengadilan itu berbeda ya, Pak. Nah, itulah mungkin yang bisa perlu diantarkan juga Bapak kepada Ketua Pengadilan dan jajarannya. Dari 15.173 perkara eksekusi di tahun 2024, kita berhasil menyelesaikan sebanyak 10.444 perkara dalam 1 tahun. Bagaimana supaya confident gitu, Pak? Percaya diri Ketua Pengadilan melakukan eksekusi seperti itu. Mungkin ada arahan dari Bapak yang mau Bapak sampaikan. Bertemu kembali Sobat Podium dengan podcast Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Kita awali dengan memberikan Bapak semangat pagi Bapak untuk semua Sobat Podium kita. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi itu terasa sekali pagi hari ini oleh karena yang hadir bersama-sama dengan kita Bapak Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Bapak Haji Bambang Mianto, Sarjana Hukum, Magister Hukum, berkenan hadir untuk podcast Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Hari ini kita akan mengangkat hal yang terasa sangat penting untuk disampaikan kepada masyarakat mengenai pembaharuan yang kita lakukan pada khususnya Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang ada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hari ini kita akan membahas mengenai Perkusi ya Bapak. Boleh. Perkusi ini adalah aplikasi yang diciptakan untuk mempermudah pemahaman masyarakat mengenai dia punya permohonan eksekusi itu sudah sampai sejauh mana. Kira-kira begitu ya Pak, dapat dipantau oleh masyarakat. Bagian daripada keterbukaan informasi kita pada masyarakat, seperti itu ya Bapak. Bapak, terima kasih sudah berkenan hadir hari ini. Kami merasa bangga sekali. Terima kasih bagian daripada Podium. Bisa memberikan informasi kepada masyarakat mengenai eksekusi di seluruh pengadilan di Indonesia. Perkusi ini sebagai singkatan daripada pengawasan elektronik eksekusi. Ya, bagaimana selama ini sebelum-sebelumnya pada zaman dulu mungkin masyarakat itu selalu bertanya-tanya kok lama sekali ya proses eksekusi yang berjalan di pengadilan. Untuk menerobos hal itulah kemudian dicanangkan dan diaplikasikan mengenai Perkusi ini, Bapak. Betul. Banyak sekali tentu Bapak sudah dilakukan oleh Mahkamah Agung, khususnya Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Bangga kita bisa mengantarkan bahwasanya kita sudah bergerak maju ke depan, Bapak. Bapak berkenan hari ini menyampaikan nilai-nilai apa yang sebenarnya dari awal itu hendak diusung secara lebih jelas Bapak, karena Bapak akan sebagai promotor perkara daripada bagaimana kita ingin membuka ini. Boleh kira-kira Bapak menyampaikan tujuan awalnya waktu itu Perkusi ini dihadirkan untuk apa Bapak? Baik Bapak Ibu semua hadirin ya. Kenapa Perkusi, aplikasi Perkusi, pengawasan elektronik eksekusi kita luncurkan di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum? Tentunya ini terkait dengan transparansi Badan Pengadilan. Kita ingin bahwa masyarakat juga tahu kenapa permohonan-permohonan eksekusi kok belum dilaksanakan atau belum selesai. Dengan aplikasi ini kita harapkan masyarakat bisa melihat sendiri, memantau sendiri bagaimana perkembangan permohonan eksekusi yang diajukan. Aplikasi Perkusi ini Bapak Ibu semua kita buat pada tahun 2021. Waktu itu kita luncurkan bersama dengan aplikasi Lentera. Itu aplikasi Lentera merupakan gabungan beberapa aplikasi yang salah satunya adalah Perkusi.
Kenapa persekusi menjadi salah satu perhatian bagi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum? Karena memang masyarakat yang mengetahui jumlah perkara eksekusi yang belum dilaksanakan itu dari data yang ada itu sangat banyak. Karena memang Bapak Ibu semua perlu ketahui, dalam 1 tahun permohonan eksekusi yang diajukan di seluruh pengadilan umum di Indonesia itu mencapai 4.000 lebih perkara. Sehingga kalau kita lihat secara umum, maka perkara aktif yang ada pada setiap saat tentunya akan mendekati angka itu. Namun perlu diketahui Bapak Ibu, ini fenomena yang ada bahwa di tahun 2021 itu tunggakan eksekusi ya yang ada itu mencapai 7.477 perkara. Kemudian tahun 2022 masih di angka 7.000, di tahun 2023 juga masih di angka 7.000. Itu tunggakannya. Kalau ditambah dengan yang dilaksanakan saat itu, di tahun 2023 itu mencapai 10.915 perkara. Ini menjadi menjadi keprihatinan bagi kita semua, kenapa jumlah eksekusi begitu banyak. Sehingga kemudian Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mengeluarkan beberapa regulasi aturan untuk mensiasati bagaimana kita bisa melakukan percepatan penanganan eksekusi. Pada tahun 2019 Bapak Ibu telah dikeluarkan pedoman eksekusi pada pengadilan negeri. Di buku ini ya diberikan petunjuk, arahan, pedoman bagi ketua pengadilan bagaimana dia menangani perkara-perkara eksekusi yang diajukan ke pengadilan, termasuk penginputan data. Kemudian di tahun 2021 dan di sebelumnya juga di tahun 2019, ini juga dikeluarkan surat dirjen juga yang mengingatkan bagaimana para ketua pengadilan mempedomani ketentuan yang ada pada pedoman eksekusi ini. Bagaimana para ketua pengadilan ya memproses pelaksanaan permohonan eksekusi dengan tenggang waktu yang sudah ditetapkan. Dan bagaimana ketua pengadilan harus bersikap terhadap permohonan-permohonan yang kemudian tidak dilanjutkan oleh para pemohon eksekusi. Kita setelah melakukan analisis terhadap beberapa permasalahan, ternyata banyak permasalahan yang menjadi hambatan bagi ketua-ketua pengadilan negeri dalam pelaksanaan eksekusi. Dengan jumlah permohonan eksekusi mencapai 10.666 perkara, ini menjadi beban yang begitu berat bagi satu pengadilan. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Bapak Ibu semua, telah banyak mengeluarkan instruksi maupun surat kepada seluruh jajaran di peradilan umum untuk memedomani bagaimana para ketua melaksanakan eksekusi. Ada beberapa kebijakan yang sudah dilakukan, diantaranya Direktorat Jenderal telah melakukan bimbingan teknis secara langsung dengan melakukan pendampingan. Dari Dirbiganis, dia melakukan pendampingan secara virtual untuk seluruh ketua dan panitra seluruh Indonesia. Bagaimana eksekusi itu harus dilaksanakan sesuai aturan hukum. Kemudian dari Dirpapu juga melakukan pendampingan secara elektronik ya dengan seluruh panitra dan seluruh ketua pengadilan se-Indonesia untuk melakukan penginputan yang benar pada aplikasi persekusi. Kemudian kita juga melakukan pendampingan Bapak Ibu. Jadi dari data yang ada di persekusi, kemudian setelah dianalisis ada beberapa pengadilan yang mengalami kendala, maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melakukan pendampingan. Kita tetapkan beberapa pengadilan dengan satu pendamping dan mereka berikan nomor untuk PIC-nya. Sehingga ketika ada kendala, mereka langsung berkomunikasi dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan kita akan langsung memberikan pendampingan.
Di samping itu, saya secara pribadi melakukan komunikasi langsung melalui aplikasi Satu Jari, di mana saya dengan aplikasi Satu Jari bisa melihat bagaimana data-data di Satker dan kemudian membantu mereka untuk bisa menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Di tahun 2023 dan tahun 2024, Direktorat Jenderal mengeluarkan beberapa surat pedoman dan instruksi Direktorat Jenderal terkait bagaimana penyelesaian penanganan eksekusi ini. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, dari data yang ada kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa catatan perkara eksekusi di tahun 2023 akhir, sekitaran bulan November waktu itu, setelah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum meluncurkan aplikasi Satu Jari, kita melihat data tunggakan eksekusi 11.697. Namun ternyata dari data ini tidak seluruhnya perkara eksekusi yang belum dilaksanakan. Banyak perkara-perkara yang sudah dilaksanakan, akan tetapi para ketua dan satker belum mengisi aplikasi dengan benar, sehingga jumlahnya menjadi 11.697. Realnya hanya sekitar 10.000. Kemudian setelah 3 hal itu dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, maka dengan sisa perkara di tahun 2024, kita kemarin ambil data ini melalui aplikasi Satu Jari, itu data yang ada di tahun 2023, jumlah eksekusi dengan jumlah perkara eksekusi yang datanya tidak komplit juga ditambah dengan perkara masuk di tahun 2024 sebanyak 3.476 perkara. Ternyata seluruh jumlah eksekusi di tahun 2024 itu ada 15.173. Tapi yang patut kita bersyukur, dari 15.173 perkara eksekusi di tahun 2024, kita berhasil menyelesaikan sebanyak 10.444 perkara dalam 1 tahun. Mulai November 2023 hingga Desember tahun 2024. Sehingga sekarang perkara yang masuk itu sekitar 3.476. Ditambah dengan sisa tahun sebelumnya, sehingga perkara sekarang tinggal 4.700. 4.700 itu tidak seluruhnya perkara permohonan eksekusi dari putusan pengadilan. 4.724 perkara sekarang yang aktif, ya, sepertiganya lebih adalah perkara hak tanggungan. Bapak Ibu perlu tahu bahwa perkara hak tanggungan adalah permohonan eksekusi yang biasanya diajukan oleh perbankan menyangkut kredit macet. Jadi bukan putusan pengadilan. Artinya, kalau dilihat dari jumlah putusan pengadilan saja, maka tunggakan eksekusi sekarang tidak mencapai 3.000 perkara. Padahal permohonan masuk 3.400. Nah, itulah data yang sekarang ada, Bapak Ibu, kita patut bersyukur ya. Sekarang jumlahnya sudah sangat jauh menurun. Dan perlu kita ketahui bahwa sekarang penanganan eksekusi rata-rata sudah bisa menembus angka di bawah 4 bulan. Rata-rata Bapak Ibu ya. Tentunya ada beberapa perkara yang lebih dari itu. Karena memang perkara eksekusi ini perkara yang melibatkan banyak pihak ya Pak? Ya, melibatkan banyak pihak. Ketika perkara itu akan dilaksanakan, tiba-tiba ada perlawanan. Kalau mungkin perlawanan dari pihak perkara, maka ketua pengadilan bisa menganalisis apakah kira-kira beralasan atau tidak. Tetapi kalau dari pihak ketiga tentunya ini akan menjadi
permasalahan tersendiri, karena pihak ketiga tentunya pihak-pihak yang terkait dengan objek tapi di luar perkara yang pokok. Sehingga mungkin saja proses itu akan dari awal kembali. Ada perlawanan putusan PN, kemudian banding, ada kasasi. Sehingga dengan perkara ada upaya hukum, tentunya eksekusi akan menjadi panjang. Tetapi kita sudah pastikan Bapak Ibu dengan pengawasan yang dilakukan oleh satu jari ini, ya, perkara-perkara yang tunggakan sudah begitu lama, ya, sudah banyak sekali terkikis. Data itu terbuka Bapak Ibu bisa melihat sendiri. Terima kasih Bapak. Komprehensif sekali paparan yang Bapak sampaikan, membuat kita menyadari perjalanannya sudah sangat maju jauh ke depan ya Bapak, meninggalkan kendala-kendala yang telah selama ini menjadi masalah panjang, sudah terurai sampai dari tadi awal saya perhatikan 10.000, 15.000, sampai 4.000, kemudian ternyata yang real data itu sesuai dengan eksekusi putusan pengadilan itu tinggal 3.000. Seperti itu sudah sangat jauh maju. Tapi mungkin yang menjadi kendala adalah masyarakat tidak tahu, ternyata mereka bisa pantau juga dari aplikasi perkusi, seperti itu ya Bapak ya. Iya, makanya itu hari ini Bapak sudah sampaikan demikian rincinya upaya yang telah dikerjakan oleh Mahkamah Agung dengan segala pendampingan, BIMTEK, pengawasan. Ya Bapak, hari ini masyarakat dapat mengetahui bahwasanya Badan Peradilan Umum mengupayakan segala cara agar bagaimana transparansi peradilan, keterbukaan informasi, dan juga transformasi digital menjadi bagian yang menyatu untuk memperbaiki sistem kerja di seluruh peradilan umum yang ada di Indonesia. Demikian Bapak. Bapak, mungkin nanti kita akan mencoba melanjutkan pada tahapan selanjutnya, namun hari ini mungkin yang menjadi pertanyaan yang perlu dikritisi itu adalah apakah aplikasi perkusi akan memberikan ruang untuk aspirasi masyarakat, keluhan, komentar barangkali seperti itu Bapak mengenai bagaimana data kita yang kita tampilkan keluar? Ya, Bapak Ibu semua, sebenarnya kalau di aplikasi perkusi memang itu kan aplikasi kinerja Bapak Ibu ya. Namun di Lentera kita buka Bapak Ibu semua ya, terkait dengan misalnya ada informasi atau terkait dengan keluhan masyarakat atau permohonan data, itu bisa dimasukkan melalui aplikasi Lentera kita yang ada di web Badan Peradilan Umum. Bapak Ibu bisa masukkan ke sana dan semua data yang ada di sana kita akan olah Bapak Ibu semua ya. Banyak juga masyarakat yang menyampaikan keluhan ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum ya terkait dengan pelaksanaan eksekusi. Bapak Ibu semua perlu diketahui bahwa Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum ini adalah unit eselon 1 di Mahkamah Agung ya. Namun tugas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum adalah merumuskan kebijakan dan kemudian melaksanakan kebijakan yang ditetapkan menyangkut tugas-tugas teknis di lingkungan peradilan umum. Kita merumuskan kebijakan. Lalu bagaimana terhadap permasalahan-permasalahan yang menyangkut perkara dan juga penanganan eksekusi yang menyangkut material permasalahannya. Kadang-kadang ini yang dikeluhkan ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Badan Peradilan Umum bisa membantu terkait dengan proses perkara yang mungkin misalnya terlambat, mungkin ada hambatan, tetapi kalau materinya, permasalahan utama tentang eksekusinya, itu ada di Pengadilan Tinggi sebagai kawal depan dari Mahkamah Agung. Sehingga kalau menyangkut materi yang dibahas di situ, permasalahannya apa, maka Bapak Ibu bisa menyampaikan ke Pengadilan Tinggi sebagai kawal depan Mahkamah Agung. Pengadilan Tinggi menjadi lembaga pembina dan pengawas bagi pengadilan negeri menyangkut teknisnya. Tetapi bagaimana prosedur, kemudian aturan pelaksanaan, maka Direktorat Jenderal akan mempunyai peran yang besar di situ. Sehingga ketika ada keluhan, kenapa kok perkara kami lambat, kenapa kok kami dipersulit, merasa dipersulit, kenapa kok surat kami tidak dijawab. Nah, itu Badan Peradilan Umum langsung akan melakukan klarifikasi kepada pengadilan-pengadilan negeri. Sehingga para ketua pengadilan negeri segera akan menindaklanjuti. Ya. Namun kalau menyangkut teknis tentunya ada lembaga pengadilan tinggi, ataupun mungkin kalau memang itu menyangkut perkara, tentunya ada upaya hukum yang bisa ditempuh oleh Bapak Ibu semua.
Artinya upaya hukum Bapak Ibu ini merupakan hak, ya, merupakan hak Bapak Ibu, sehingga jangan sampai hak Bapak Ibu tidak digunakan. Bapak Ibu tidak tahu kalau ada hak itu, kemudian terlewatkan, sehingga orang bisa meminta ke pengadilan untuk melaksanakan putusan itu. Yang sudah disampaikan, ternyata kita harus memahami terlebih dahulu kemana kita harus melayangkan surat. Ya, ada yang dilayangkan kepada Badan Peradilan Umum, namun demikian untuk secara teknisnya tentu ada porfos ya Pak di pengadilan tinggi. Itu yang harus dipahami oleh masyarakat. Untuk mengakses Perkusi, aplikasinya nanti kami akan taruh di bawah linknya, ya, supaya masyarakat dapat langsung sambil menonton, sambil memperhatikan apakah benar yang disampaikan tadi itu, bahwasanya ada banyak sekali perubahan dari tahun ke tahun, perkembangan jumlah penanganan eksekusi yang telah diupayakan diselesaikan di seluruh peradilan umum yang ada di Indonesia. Seperti itu ya Bapak. Ya, ada sedikit saya tambahkan Bapak Ibu semua, ya, bahwa kita memiliki aplikasi satu jari, sehingga perkembangan real time setiap tahapan eksekusi di pengadilan, ya, dari hari ke hari, ketika mereka rubah, kami tahu Bapak Ibu semua. Dan kami melakukan pengawasan ini setiap hari. Informasi yang bagus yang bisa kita terima, maka kita akan segera tindak lanjuti dan kita akan sampaikan kepada Satker apakah memang informasi-informasi itu segera bisa ditindaklanjuti. Kita real time bisa melihat Bapak Ibu. Misalnya permohonan masuk hari ini, kemudian dalam SOP telah ditetapkan setelah melihat pihak-pihak berperkara kapan ditetapkan unmanning misalnya. Setelah unmanning berapa lama mereka akan melakukan tindak lanjut. Itu kita lakukan pengawasan. Ketika tindak lanjut itu melewati batas SOP, maka Direktorat Jenderal akan mengingatkan kepada yang bersangkutan, kepada pengadilan, kenapa kok ini belum ditindaklanjuti. Sehingga kendala yang dulu sampai eksekusi yang bertahun-tahun mudah-mudahan bisa kita kontrol dan kita awasi. Baik Bapak, kalau selama ini yang dikerjakan itu belakangan ini untuk memperbaiki semua data itu adalah mengecek kembali sampai di mana tahapannya, menyurati pemohon eksekusi 1 bulan setelahnya tidak ada tindak lanjut, baru kemudian kita nyatakan bahwasanya itu ditutup ya Pak ya, dikeluarkanlah penetapan gugur ya Pak eksekusinya supaya nanti dapat tindak lanjuti kembali ya Pak. Kemudian nanti kalau diajukan kembali, saudara boleh ajukan dan nanti kami jungtokan dengan nomor eksekusi yang sebelumnya. Demikian kan Bapak? Ya, tidak berarti Bapak Ibu ya, kita juga dalam perkara berdata, Bapak Ibu perlu pahami bersama, saudara-saudara perlu pahami bersama, bahwa fungsi pengadilan adalah membantu Bapak Ibu untuk menyelesaikan perkara. Sehingga ketika Bapak Ibu memohon kepada kami untuk melaksanakan eksekusi baik melalui putusan ataupun hak tanggungan, tentunya kami akan bantu sesuai dengan tahapan-tahapan yang setelah kami tetapkan. Ketika Satker, ya, karena mungkin ada salah satu dan lain hal pemohon belum bisa melaksanakan, misalnya karena biaya pelaksanaan Bapak Ibu, misalnya pembongkaran harus membutuhkan alat berat, harus membutuhkan pengamanan, ternyata Bapak Ibu belum memiliki biaya, ya, maka tentunya kami akan menunggu. Namun waktu menunggu ini kita punya batas waktu, sehingga ketika terlalu lama maka kami akan mengingatkan sesuai dengan pedoman eksekusi kami akan ingatkan kepada Bapak Ibu semua dalam waktu 1 bulan, ya, untuk memberikan kepastian kepada kami. Ketika tidak bisa memberikan kepastian, kami mohon Bapak Ibu, karena kami juga dibatasi oleh waktu untuk pelayanan kepuasan masyarakat, mohon untuk dicabut dulu. Atau kalau memang belum siap, kita juga bisa melakukan pencoretan terlebih dahulu. Tetapi apakah hak Bapak Ibu hilang? Tidak. Bapak Ibu bisa mengajukan kembali ketika Bapak Ibu sudah siap. Itu satu. Bisa juga karena faktor keamanan misalnya, yang memang belum kondusif sehingga pihak keamanan belum bisa melaksanakan. Kami juga mohon kepada Bapak Ibu untuk memahami bahwa kami dibatasi waktu dalam melaksanakan eksekusi. Sehingga untuk sementara kalau memang masih belum kondusif, silakan dicabut dulu atau kita coret dulu. Nanti begitu Bapak Ibu bisa mengkondisikan, silahkan ajukan kembali. Hak Ibu tidak hilang.
Cuma tentunya kami karena lembaga negara yang dibatasi oleh waktu kinerja yang tentunya akan berakibat kepada penilaian kepada kami ketika kami menangani perkara terlalu lama. Kami mohon juga kepada bantuan Bapak Ibu semua, kalau memang kondisinya seperti itu untuk sementara ditarik dulu aja. Nanti kapanpun boleh diajukan kembali. Ya. Dan prosesnya kan karena sudah melalui tahap analisis, sudah unmanning, sudah apa, prosesnya akan lebih sederhana. Tidak seperti ketika Bapak Ibu melakukan permohonan pertama. Baik Bapak, itu tadi kita sudah mengantarkan mengenai aplikasinya. Nah, mungkin nanti akan menjadi penting juga Pak, mempertanyakan mengapa sih Ketua Pengadilan dan semua jajarannya di kepaniteraan itu harus menganggap eksekusi ini hal yang penting sekali Pak. Karena ada dibilang katanya mahkotanya hakim itu adalah putusan. Ya. Tapi mahkotanya Ketua Pengadilan itu berbeda ya Pak. Nah, itulah mungkin yang bisa perlu diantarkan juga Bapak kepada Ketua Pengadilan dan jajarannya. Ya, memang kalau kita menyampaikan kepada para ketua pengadilan, seperti disampaikan oleh tadi, mahkotanya hakim adalah putusan. Sehingga hakim harus membuat putusan sebaik mungkin dan seadil mungkin. Putusan yang baik tentunya akan memudahkan bagi Ketua Pengadilan Negeri untuk melaksanakan putusan itu. Direktorat Jenderal mencoba merumuskan kebijakan agar para ketua pengadilan negeri dimudahkan dalam melaksanakan eksekusi ini, ya, dengan kita melakukan pendampingan, bimbingan teknis, pemantauan secara langsung terhadap teman-teman di Satker, sehingga permasalahan apapun yang mereka hadapi bisa kita bantu, ya, sehingga alhamdulillah Bapak Ibu dapat bayangkan kalau dalam 1 tahun kita sekali lagi bisa menyelesaikan perkara eksekusi itu 10.444. Yaitu memang ada beberapa kita kelompokkan Bapak Ibu ya. Ada terkait dengan akurasi data, faktor keamanan, upaya hukum, pihak yang belum punya biaya untuk pelaksanaan kan. Kemudian ada misalnya mereka damai dan tidak melapor kan, mereka mencabut tidak melapor, itu banyak hal di situ. Dan setelah kita akurasi data sekarang, alhamdulillah data itu Bapak Ibu bisa lihat ya, begitu sudah jauh sekali ya. Sesuai dengan jumlah tadi, tentunya ada perkara masuk yang 4.000 lebih, tentunya juga berapa sih rasio penanganan perkara yang baik pada tiap waktu. Bagaimana supaya confident gitu Pak, percaya diri Ketua Pengadilan melakukan eksekusi seperti itu. Mungkin ada arahan dari Bapak yang mau Bapak sampaikan. Ya, untuk para ketua pengadilan, juga para hakim, ya. Sepanjang Bapak Ibu melaksanakan ya tugas Bapak Ibu sesuai dengan panduan, aturan, dan regulasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung maupun Direktorat Jenderal, maka itulah payung hukum yang Bapak Ibu punya. Tentunya dengan payung hukum yang Bapak Ibu punya, Bapak Ibu bisa melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Tentunya juga harus dibekali dengan niatan. Ya, niatan bahwa kita ingin menyelesaikan perkara ini dengan baik. Dengan hati nurani bahwa kita ingin membantu, ya, menegakkan hukum dan keadilan. Pegang aturan hukum saja, tidak usah takut. Apapun yang kita lakukan sepanjang itu sesuai dengan aturan hukum, itulah kita. Sudah banyak sekali Bapak sampaikan, dan tentu saja itu kebanggaan daripada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Ya. Mungkin masih ada yang mau Bapak sampaikan Pak, atau Bapak mau memberikan penutup daripada rangkaian paparan yang kita sampaikan pada masyarakat Sobat Podium hari ini. Ya, Bapak Ibu semua, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum berupaya untuk bisa mengakomodir semua permasalahan yang ada di Satker. Tentunya informasi-informasi yang bisa masuk ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menjadi bahan bagi kami untuk bisa melakukan koreksi. Ya. Kita berharap bahwa seluruh jajaran tentunya bisa menginformasikan prosedur-prosedur yang benar dan sesuai dengan aturan, sehingga masyarakat ya tahu betul apa sih proses-prosesnya, tahapan-tahapan yang harus dilalui. Karena di pengadilan ini
ada hukum acara. Hukum acara ini kan memang tidak boleh disimpangi, Bapak Ibu. Ya, misalnya kalau permohonan eksekusi dilakukan, harus dianalisis dulu, kemudian ketua pengadilan harus menganalisis juga. Setelah ketua pengadilan menganalisis ini, kemudian baru bisa ditetapkan apakah bisa diajukan permohonan eksekusinya, baru Bapak Ibu bisa mendaftarkan dan membayar sepung. Baru ketua pengadilan bisa menetapkan unmanning. Setelah unmanning selesai, baru melalui tahap sita kalau memang harus dilakukan sita. Habis sita harus ada penetapan eksekusi dulu. Ada tahapan-tahapan yang tidak boleh dilewati. Dan kalau Bapak Ibu tentunya memahami tahapan-tahapan ini dan pengadilan bisa memberikan sosialisasi dan pemahaman masyarakat, tentunya kita bisa bersama-sama Bapak Ibu semua ya membangun negara ini ya, membangun peradilan ya dengan kebersamaan untuk penyelesaian perkara. Jadi tidak ada salah penafsiran Bapak Ibu ya. Rekan-rekan ketua, rekan-rekan hakim tolong sampaikan ke masyarakat bagaimana prosedur mereka untuk mempertahankan atau mendapatkan hak-hak mereka sesuai dengan aturan hukum. Terima kasih banyak Bapak. Ya, tadi sudah disampaikan bahwasanya mahkota dari seorang ketua pengadilan itu adalah eksekusi. Ya, jadi demikian sudah kami sampaikan secara lebar tadi Bapak sudah paparkan upaya-upaya sudah dilakukan, semoga sampai kepada masyarakat bagaimana berupayanya Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk menjadikan masyarakat sebagai prioritas dalam pelayanan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Transformasi digital juga merupakan suatu keniscayaan yang terus dikembangkan. Tadi Bapak sudah sampaikan mengenai aplikasi satu jari, memantau semua kinerja seluruh satuan kerja yang ada di bawah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum setiap hari dilakukan dari sini, dari tempat di mana semua kinerja dapat dipantau dan disampaikan dalam berbagai aplikasi yang diciptakan untuk semua Sobat Podium di seluruh Indonesia. Demikian sudah kami hantarkan semua mimpi-mimpi perubahan dan transformasi yang sudah diantarkan, semoga dapat diterima dengan baik semua upaya tersebut. Kami tadi telah membukanya dengan semangat pagi dan akan menutupnya kembali dengan semangat pagi Bapak. Semangat pagi.